Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan seluruh pemirsa setia channel Kontemplasiku. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Anda yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Khusus bagi yang baru pertama kali berkunjung, terima kasih telah membuka hati untuk merenung. Dan bagi yang telah lama menemani perjalanan ini, terima kasih atas setiap like, komentar, dan dukungan dari hati yang tulus. Di channel ini, kita tidak mencari kebenaran yang nyaman. Kita mencari kebenaran yang utuh, yang menggugah, bukan yang membenarkan, yang mengajak berpikir, bukan yang mematikan nalar. Yuk, mari kita mulai perenungan hari ini. Di jalanan kota hingga gang sempit, kita sering menyaksikan pola yang sama. Banyak orang begitu fanatik terhadap klaim suci dan tradisi, hingga akal dan nalar seakan terkunci rapat. Fakta dan bukti, dari penelitian sejarah hingga kemajuan teknologi, sering diabaikan seolah lebih mudah membiarkan diri nyaman dalam dogma daripada menghadapi kenyataan pahit. Fenomena ini bukan tanpa konsekuensi. Praktik keagamaan seharusnya menumbuhkan kepedulian, seperti yang tegas tertulis dalam surat Al-Ma'un. Mari kita renungkan maknanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Apakah kamu telah melihat orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Celakalah orang-orang yang sholat, tetapi lalai dari sholatnya, yang hanya ingin diperlihatkan dan menolak memberi bantuan. Apakah kamu telah melihat orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Celakalah orang-orang yang sholat, tetapi lalai dari sholatnya, yang hanya ingin diperlihatkan dan menolak memberi bantuan. Ayat ini menegaskan beragama bukan sekadar ritual atau simbol, tetapi soal kepedulian nyata kepada sesama. Orang yang mengabaikan ini disebut pendusta agama. Ini adalah pengingat keras bahwa agama sejati memanggil pada tindakan nyata, bukan retorika kosong belaka. Ironisnya, di banyak tempat, praktik keagamaan justru menjadi beban. Masyarakat sering dipaksa menyumbang atau iuran untuk acara-acara keagamaan seperti mauludan, rojaban, dan semacamnya dengan dalih demi syiar agama. Besarnya iuran sering tidak proporsional dan jauh dari kata ikhlas. Lalu ada ibadah haji yang diposisikan sebagai puncak ibadah, menjadi ilustrasi paradoks lain. Banyak yang memaksakan diri, menabung bertahun-tahun, hingga menjual harta yang tidak seberapa yang ia peroleh dengan susah payah sejak muda. Bahkan bisa saja itu adalah harta warisan satu-satunya peninggalan leluhurnya yang harusnya dipelihara dan dipertahankan untuk generasi setelahnya, terdorong tekanan sosial dan dogma yang tidak pandang bulu. Sementara itu, beberapa penelitian arkeolog mengiratkan dugaan bahwa lokasi asli Baitullah mungkin berbeda, seperti di Petra, Yordania. Namun fakta ini seolah disembunyikan. Sikap pemerintah Saudi Arabia yang memusnahkan situs sejarah dan menutup penelitian ilmiah menimbulkan pertanyaan kritis. Apa yang sebenarnya mereka tutupi? Fenomena ini bukan hanya lokal. Di Indonesia, kita menyaksikan fakta tak kalah menyedihkan. Seorang ustadz terkenal dengan seruan sedekahnya, kini hidupnya hancur setelah terbongkar belangnya. Berita pelecehan di pesantren, baik terhadap santri perempuan maupun laki-laki, juga terus bermunculan. Hal ini memperlihatkan ironi pahit. Guru yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi pelaku. Label pemuka agama sering digunakan untuk melegitimasi kebejatan dan kemaksiatan. Bahkan birokrat pun ikut menikmati situasi ini. Sertifikat halal dijual untuk hal-hal yang tidak masuk akal, seperti kulkas dan kipas angin. Masyarakat awam hanya bungkam, tak berani melawan.
Mereka mengharamkan daging anjing dan babi demi kepentingan bisnis, namun mengkonsumsi uang korupsi sepuasnya. Fanatisme yang tak terkontrol menutup ruang nalar, memperkuat manipulasi, dan membiarkan ketidakjujuran tumbuh subur. Yang paling menyedihkan, banyak masyarakat yang nyaman dalam kebodohan, membiarkan diri dieksploitasi dengan dalih agama. Kebodohan ini sengaja dipelihara. Generasi muda yang mulai berpikir kritis justru dipersempit ruang geraknya, dicap murtad atau kafir. Eksploitasi agama telah menjadi sistemik, meresap hingga ke setiap lapisan masyarakat. Kita lihat banyak yayasan dan pesantren fiktif dibuka dadakan demi mendapatkan hibah dari pemerintah, yang sebenarnya dana itu dianggarkan untuk kepentingan pendidikan generasi muda. Masjid dibangun di pinggir jalan bukan lagi hanya untuk ibadah, tapi untuk mengumpulkan sumbangan atau uang parkir. Begitu banyak kepentingan tersembunyi yang terselubung rapi. Mereka merasa sudah bisa menipu Allah, padahal sesungguhnya mereka menipu dirinya sendiri. Ini persis seperti apa yang disindir oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Mereka meyakini dengan kejahilan mereka bahwa mereka telah berhasil menipu Allah dan orang-orang mukmin dengan menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran mereka. Padahal tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri, sebab akibat buruk dari tipu daya mereka itu hanya berbalik kepada mereka sendiri. Kita hidup di zaman di mana fakta tersedia, namun banyak yang tetap menutup mata. Fanatisme yang buta dan praktek keagamaan yang dieksploitasi membuktikan bahwa ancaman terbesar terhadap agama bukanlah ateisme. Ancaman itu adalah ketidakjujuran, manipulasi, dan penindasan yang dibungkus klaim suci. Refleksi ini bukan sekedar kritik, tapi ajakan untuk berpikir kritis. Ini adalah ajakan untuk menilai praktek keagamaan, mempertanyakan fakta sejarah, membongkar motif tersembunyi, melindungi generasi muda, dan mengembalikan agama ke fungsi utamanya. Membangun kepedulian, meringankan beban, dan menumbuhkan kemanusiaan. Jika Bapak Ibu belum subscribe, saya dengan tulus mengundang untuk bergabung. Di channel ini, kita tidak mencari kebenaran yang nyaman. Kita mencari kebenaran yang berani, utuh, dan penuh tanggung jawab. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.